Iya, pandemi COVID-19 atau virus corona yang terus mewabah membuat sejumlah lembaga ekonomi memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Seperti apa proyeksi terbaru dari dua lembaga yaitu Morgan Stanley dan juga Moody's Investor Service, kita akan simak dalam lockdown meluas, ekonomi dunia terpangkas. Nah, dalam webcase Morgan Stanley Asia Research Macro, lembaga ini memprediksi bahwa pada skenario tingkat menengah di mana puncak wabah terjadi pada April dan juga Mei 2020, maka ekonomi global hanya akan tumbuh 0,3% pada tahun ini. Nah, lembaga ini juga memprediksi skenario terburuk di mana ekonomi global diperkirakan akan terkontraksi hingga minus 2,1% pada tahun ini. Meski demikian, Chief Asia and Emerging Market Morgan Stanley, Jonathan Gardner ini mengatakan bahwa pihaknya masih berpegang pada base case pertumbuhan 0,3%. Tadi dengan catatan bahwa wabah ini puncaknya akan terjadi pada April dan juga Mei 2020. Nah, untuk itu, lembaga ini menyarankan agar pemerintah dan juga otoritas global menyeimbangkan antara stimulus fiskal dan juga moneter serta layanan dari kesehatan publik. Kemudian kita lihat di slide berikutnya. Jadi selain Morgan Stanley, lembaga pemeringkat internasional Moody's Investor Service juga merevisi pertumbuhan ekonomi untuk negara-negara G20 atau G20. Sebagai pengingat, G20 atau G20 adalah kelompok 20 ekonomi utama di dunia yang terdiri dari 19 negara ditambah dengan Uni Eropa. Nah, dalam riset Global Macro Outlook 2020-2021, Moody's menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan negara G20 diprediksi akan terkontraksi 0,5%. Dan ini pada tahun 2020, jadi jauh di bawah perkiraan awal pada November lalu yang sebesar 2,6%. Kemudian kita bisa lihat di sini revisi ramalan pertumbuhan sejumlah negara yang tergabung dalam G20. Kita akan di-highlight beberapa, diantaranya adalah Amerika Serikat, di mana pertumbuhannya turun ke minus 0,2, kemudian juga wilayah Euro ini diprediksi akan turun ke minus 2,2, kemudian untuk UK diprediksi turun untuk 2,6 dan juga China di sini ada 3,3, India 2,5 dan Indonesia 3,7, dan yang menarik di sini adalah Arab Saudi. Jadi satu-satunya di antara kalau kita lihat semua ini adalah terkontraksi ataupun juga turun. Namun Arab Saudi diprediksi akan naik pertumbuhan ekonominya dari 0,1% ke 1,5%. Nah, Moody's juga menambahkan bahwa negara-negara yang termasuk dalam kategori emerging market ataupun juga negara berkembang akan mencatatkan pertumbuhan 1,9%. Jadi penurunan tajam pada PDB ini menjadi hal yang tidak terhindarkan, terutama untuk negara-negara emerging market yang tengah mengunci wilayahnya alias lockdown. Ada beberapa negara begitu ya. Jadi Moody's pun menyatakan bahwa pemulihan ekonomi di negara-negara berkembang akan relatif lebih lambat ketimbang negara-negara maju sebab pengamanan sosial yang kurang, kemudian juga kemampuan negara untuk memberikan dukungan bagi bisnis dan juga rumah tangga pun lemah. Padahal yang disebutkan untuk selamat dari kondisi krisis ini dibutuhkan senjata fiskal dan juga moneter yang kuat. Kemudian kita akan lihat di slide berikutnya seperti apa ramalan kedua lembaga ini untuk China, negara di mana pandemi COVID-19 ini berasal. Jadi Morgan Stanley memprediksi bahwa negara pusat pandemi ini akan mengalami pukulan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2020 ini. Dan China akan menggenjot pemulihan ekonomi pada kuartal kedua, meski sebetulnya belum dipastikan akan berjalan mulus mengingat bahwa gangguan eksternal ini tengah terjadi di seluruh dunia akibat negara-negara yang masih berjuang melawan pandemi COVID-19. Nah, secara keseluruhan tahun perekonomian China diprediksi akan tumbuh 4%. Dan senada dengan Morgan Stanley, Moody's pun juga menyatakan bahwa China akan menjadi negara yang paling terpukul perekonomiannya. Jadi PDB China diprediksi tumbuh sebesar 3,3% pada tahun 2020, diikuti oleh pertumbuhan 6% pada tahun 2021. Dan kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 yang merebak di Wuhan, China ini mengakibatkan supply dan demand shock, dan juga China sebagai negara perekonomian terbesar kedua di dunia tentu akan berdampak besar pada perekonomian global. Berikutnya kita akan lihat seperti apa yang terjadi di Amerika Serikat. Jadi Morgan Stanley memprediksi bahwa penurunan tajam konsumsi akan terjadi di AS. Jadi PDB AS diperkirakan akan menyusut hingga
2,4% untuk kuartal pertama, diikuti kontraksi 4% pada kuartal kedua tahun 2020. Dan perekonomian AS ini akan turun ke level terendah dalam 74 tahun terakhir. Ini prediksi dari Morgan Stanley, dan baru pada kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi AS diprediksi akan lebih baik karena konsumsinya kembali naik setelah wabah mereda. Sementara Moody's memprediksi negara ini akan terkontraksi 2%. Bayangkan tubuhnya terkontraksi minus 2% gitu ya pada tahun 2020 ini, turun jauh dibandingkan prediksi sebelumnya adalah 2,3%. Dan kita ketahui baik pemerintah maupun juga Bank Sentral Amerika Serikat ini tengah agresif menembakkan peluru fiskal dan juga moneternya. Jadi pemerintah AS berencana menggelontorkan stimulus terbesar sepanjang sejarah AS senilai 2 triliun dolar Amerika Serikat untuk rumah tangga dan juga sektor-sektor yang terdampak akibat COVID-19 ini. Dan dari segi moneter, The Fed juga akan melakukan pembelian aset ataupun juga namanya quantitative easing dengan nilai yang tidak terbatas dan telah menurunkan suku bunga acuan ke level terendah 0 hingga 0,25%. Kemudian bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi dari dalam negeri? Kita akan lihat di slide berikutnya. Untuk Indonesia, Morgan Stanley memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini hanya akan mencapai angka 4,6% secara year on year. Pertumbuhan terburuk akan terjadi di kuartal 2 tahun 2020, yaitu sebesar 4,2%. Ini adalah prediksi dari Morgan Stanley. Kemudian revisi proyeksi dari Moody's ini bahkan lebih parah lagi. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi hanya mencapai 3,4%, bahkan di bawah dari 4% ini hingga akhir tahun 2020. Jadi ini turun drastis dari perkiraan yang sebelumnya adalah sebesar 5%. Padahal kita ketahui lagi dalam APBN target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 yang dicanangkan oleh pemerintah adalah 5,3%. Nampaknya sulit begitu ya untuk memenuhi target ini. Dan kita ketahui juga pemerintah telah memberikan sejumlah stimulus fiskal yang ditujukan untuk sektor pariwisata dan juga manufaktur. Bank Indonesia juga telah memangkas kembali suku bunga acuannya ke level 4,25%. Nah, belum dapat dipastikan memang berapa lama pandemi COVID-19 ini yang akan berlangsung, tapi yang pasti semakin lama pandemi ini terjadi, maka dampak terhadap sektor real dan juga keuangan akan semakin tertekan. Lalu pertanyaannya, apakah pertumbuhan ekonomi yang suram ini bisa berdampak pada kita? Jawabannya bisa saja. Maka dari itu kita berharap agar pandemi ini dapat segera usai dan perekonomian dapat kembali pulih.